Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan meneruskan materi ya di perkuliahan mikrobiologi farmasi ya. Oke, dengan judul isolasi mikroba. Oke. Baik, nah di sini ada salah satu mikroba ya yang namanya bakteri misalnya ya. Nah, mikroba, oke, contohnya apa saja yang disebut dengan mikroba? Ya, kalian udah belajar ya. Ada yang namanya misalnya bakteri, jamur, virus, dan ada yang namanya protozoa ya, seperti amuba yang kayak begitu. Oke. Nah, mikroba ini ya mempunyai habitat alami atau dia tempat hidup lah ya, disebut habitat alami. Oke, ada yang di air habitatnya ya, hidupnya. Ada juga ya yang di udara ya, di sekitaran kita ya, kosmopolit loh mikroba di mana-mana. Oke, ada juga yang di tanah, di pohon misalnya ya, seperti itu. Dan ada juga yang ada di dalam tubuh kita sebagai manusia. Nah, memisahkan mikroba dari habitatnya dan menumbuhkan pada media yang sesuai, itu yang kita namakan dengan apa? Ya, sesuai dengan judul kita ya. Itu yang dinamakan dengan isolasi. Ya, oke. Jadi isolasi itu memisahkan ya dari habitat alaminya. Ditemukan di cawan Petri misalnya pada media yang sesuai. Nah, apa saja metode isolasi ya? Di sini kita lihat ya metode isolasinya. Oke, ada oke. Ya, metodenya ini untuk menumbuhkan koloni mikroba ya. Nah, disebut koloni mikroba. Ingat nggak istilah koloni? Apa itu koloni? Hmm? Oke, ya contohnya gini deh, dispesifikan. Mikrobanya contohnya bakteri, ya. Apa koloni bakteri? Ya, betul, ya. Jadi koloni bakteri itu sekumpulan, ya. Kalau itu kita bilang itu bakteri ya, sekumpulan bakteri yang mempunyai ya struktur, bentuk yang sama, ya. Dia berkumpul, itu disebut dengan koloni. Nah, tapi kalau kita menemukan mikroba misalnya dari udara, koloninya apakah hanya pastinya satu macam atau bisa bermacam-macam? Tergantung, ya. Tapi kalau di udara misalnya ya, itu pasti bakterinya, misalnya kita mau menemukan bakteri ya, bakterinya itu bermacam-macam, nggak hanya satu jenis bakteri. Berarti koloninya, iya, pasti koloninya juga lebih dari satu jenis koloni, ya seperti itu. Nah, dengan metode isolasi kita bisa memisahkan ya mikroba dari habitat alaminya, kita menumbuhkan koloni mikroba pada media yang sesuai. Sudah belajar kan terkait tentang media? Sudah, ya. Nah, yang dipakai untuk metode isolasi itu nanti medianya apakah cair atau padat, ya. Nah, atau keduanya, kita lihat ya, seperti itu. Nah, nanti ya setelah ditumbuhkan koloninya, ya, kemudian bisa juga kita hitung koloni yang hidup itu, ya, dengan metodenya variable count. Dihitung tuh koloni yang tumbuh 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Nah, untuk apa kita menghitung koloni yang hidup atau tumbuh tersebut? Nah, ini nanti fungsinya bukan hanya memisahkan, tapi kita ingin tahu juga jumlah populasi mikroba yang kita pisahkan tadi atau kita tumbuhkan, ya. Itu dihitung lah jumlah koloninya, ya. Caranya seperti apa? Yuk nanti kita lihat sama-sama ya. Oke.
Nah, viable count atau menghitung yang tadi yang hidup, viable itu hidup ya artinya ya. Berarti yang menghitungnya tuh, yang dihitungnya itu koloni yang hidup saja ya, ada dua ya. Ada yang disebut dengan angka lempeng total kalau misalnya mikrobanya jenisnya bakteri. Oke. Nah, kalau misalnya mikrobanya jenisnya jamur, ini disebutnya angka Kaplan-Meier atau disingkatnya angka Kaplan. Kalau tadi disingkatnya ALT ya. Oke. Nah, ini ya AKK atau ALT atau secara global tadi kita sebut dengan viable count ya. Prosedurnya atau step by step-nya itu seperti apa? Nah, kita mulai ya dari yang paling atas. Misalnya ini contoh ya, ini contohnya ini sampel. Ini sampelnya yang akan kita pisahkan, misalnya yang akan kita hitung. Contoh di sini misalnya kita mau mengisolasi ya bakteri yang ada di air. Jadi sampelnya di sini contohnya misalnya cair. Oke, ya kita ambil ya dari air itu, masukkan ke dalam ya, ini disebutnya bukan cawan Petri dong ya, tapi ini disebutnya Erlenmeyer. Maksudnya disebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer atau wadah lah, nggak mesti Erlenmeyer sebenarnya, tapi ini harus steril ya. Ingat ya, kalau kita bermain dengan menumbuhkan mikroba, semuanya harus steril. Jadi peralatan ini yang dipakai ada Erlenmeyer, ada tabung reaksi, ada cawan Petri, itu semuanya harus kita sterilkan terlebih dahulu. Nah, biasanya di lab yang umumnya kita pergunakan untuk sterilisasi itu dengan metode atau cara apa? Betul, panas basah menggunakan alat yang namanya autoclave. Tolong diingat-ingat lagi ya, autoclave atau panas basah itu kondisi suhunya berapa? Yuk, 1, 2, 1 derajat Celcius selama 15-20 menit. Jadi ini semuanya harus disterilkan terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer, kemudian yang langkah pertama ya setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tadi sampelnya, itu kita buat seri pengenceran disebutnya atau dilution ya. Nah, seri pengencerannya ini tujuannya untuk apa? Ya itu tadi memisahkan. Nah, tujuan kita memisahkan, kita pengennya sebenarnya menghitung koloninya itu ya yang bisa terhitung ya. Kemudian kalau bisa itu satu jenis ya. Bukan kalau bisa sih, tergantung tujuan ya. Tapi biasanya kita mengisolasi mikroba itu koloninya satu jenis. Kan namanya misahin gitu ya. Nah, kita dibuat seri pengenceran. Mulai dari 10 pangkat min 1 disebutnya, 1/10 sampai 10 pangkat min 6 misalnya, contoh di ilustrasi ini. Cara buatnya, ini kita masukkan ini yang disebut dengan media cairnya, disebut misalnya kalau bakteri kita pakai nutrient broth, kalau jamur misalnya pakai PDB ya, potato dextro broth ya. Nah, ini sampelnya. Jadi sampel masukin ke dalam yang tabung pertama dilabelin 10 pangkat min 1 itu 1 mili, dikocok ya, dihomogenkan, kemudian dari yang tabung pertama masukkan ke tabung yang kedua 1 mili lagi, dan seterusnya ya. Nah, nanti ini detailnya, cara detailnya step by stepnya nanti bisa dilihat di video yang lain ya, di channel ya, oke, di YouTube saya ini ya, seperti itu. Oke, nah setiap seri pengenceran ini ya kita ya tumbuhkan ya pada media padat ya. Media padatnya menggunakan media agar ya. Jadi ini disebutnya diplating ya. Diplating. Masing-masing dari tabung yang tadi kita sudah encerkan itu 1 mili sampel ya. Kayak diplating dicampurkan sama ya media. Nah, teknik platingnya nanti kita bahas setelah ini. Itu ada 2 teknik nanti ya, dan ada teknik yang lain sih, ada 3 teknik yang akan kita bahas. Oke, nah ini yang kita hitung nanti setelah inkubasi. Jadi di sini ada waktu inkubasi ya. Inkubasinya berapa lama? Nah, kalau tergantung kalau misalnya mikrobanya itu bakteri, itu diinkubasi cukup 24-48 jam. Kalau jamur berapa lama?
lebih lama karena jamur itu eukariotik, dia lebih kompleks. Berapa lama? Ya bisa sampai ya 5 hari atau sampai 7 hari ya, seperti itu. Hitung jumlah koloni, yang menghitung jumlah koloni ini bisa pakai cara manual ya, pakai batuan spidol yang sudah terhitung misalnya 1, 2, 3 seperti itu ya, atau pakai alat hitung yang lain, atau pakai koloni Cantor ya disebutnya. Kalau koloni Cantor itu nanti kalian coba browsing bentuknya seperti apa. Nah itu untuk menghitung koloninya ya, seperti itu. Nah nanti setelah kita hitung, ini kan logikanya kalau misalnya pengencerannya di sini masih pekat, yang sebelah kanan itu udah encer, nah yang pekat ini jumlah koloninya pasti yang tumbuh banyak. Semakin ke kanan, semakin jarang nih titik-titik koloninya, jadi semakin sedikit ya, seperti itu. Nah ini yang kita hitung, oke. Nah pada saat menghitung jumlah koloni itu ada batasannya ya, batasannya ini berdasarkan referensi yang bisa masuk ke dalam perhitungan itu 25 sampai 250 koloni, atau ada juga yang menyebutkan 30 sampai 300 koloni ya. Nah, kita hitung kalau di sini misalnya terlalu banyak, itu tidak masuk ke dalam perhitungan. Yang 159 ini di antara 25 sampai 250 koloni ya. Nah, yang 17 koloni, 2 koloni ini tidak masuk ke dalam perhitungan karena di bawah 25 koloni. Nah, ini yang nanti dimasukkan ke dalam perhitungan. Berapa sih total satu sampel, 1 mili sampel ini yang kita hitung mikrobanya misalnya. Nah, ini totalnya 159 kali 10 pangkat 3. Pangkat 3-nya dari mana? Dari faktor pengenceran. Ya, jadi yang 159 itu dari pengenceran 10 pangkat min 3. Ya, di apa? Kayak naik ke atas pengencerannya. 159 kali 10 pangkat 3. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan ya 1,59 kali 10 pangkat 5. Ini jumlah selnya. Jadi dalam 1 mili sampel itu ada 1,59 kali 10 pangkat 5 satuannya ya, colony forming unit itu satuannya ya, seperti itu. Oke, nanti untuk biar lebih jelasnya saya udah buat video yang lain ya, nanti tolong dilihat. Nah, ini teknik kultur atau tadi plating tadi ya. Nah, teknik kultur atau menanam itu umumnya dipakai ada 2 ya. Ada disebutnya pour plate method atau metode cawan tuang ya, yang sebelah kiri ini ya. Ada spread plate method atau metode cawan sebar. Nah, nanti juga kita akan bahas metode kultur atau metode isolasi yang lain, itu ada yang namanya gores ya, metode gores. Oke. Nah, yang ini kita bahas 2 dulu ya, pour plate atau cawan tuang sama spread plate ya. Intinya ini untuk menumbuhkan koloni, misahin koloni juga nantinya ya, seperti itu. Tahapannya yang berbeda di tahapan awal. Ini sampel misalnya. Nah, kalau pour plate yang kita plating atau kita masukkan ke dalam cawan Petri, itu yang pertama kali itu media terlebih dahulu. Jadi kalau medianya agar itu kan padat ya, agar nggak bisa yang padat-padat kita masukin langsung ke sini, itu harus dicairkan ya, dicairkan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian tunggu angat-angat kuku agarnya kalau udah cair ya, kemudian kita tuangkan ya. Oke, seperti itu. Oh sorry, itu kebalik ya, ini gagal fokus nih ya. Itu yang spread ya, sorry, yang spread itu agar terlebih dahulu ya. Jadi ini agarnya itu warnanya kuning ya, sedangkan sampelnya ya warnanya ungu ya, seperti itu. Jadi untuk spread atau tuang, spread atau sebar ya. Nah, ini agar terlebih dahulu ya yang masuk ke dalam cawan Petri ya. Yang tadi agarnya dituang pada saat angat-angat kuku, kemudian ditunggu sampai memadat agarnya. Setelah padat, kemudian masukkan baru sampelnya
ya. Misalnya di sini contoh ilustrasi ini 0,1 mili ya, atau tadi contoh ilustrasi sebelumnya itu 1 mili, tergantung ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang di pour plate atau cawan tuang, ini yang pertama kali dimasukkan itu bukan agar, tapi ya sampel terlebih dahulu ya, seperti itu, baru nanti agarnya ya. Jadi bedanya tahapan ini saja ya. Jadi sekali lagi, kalau spread itu agar terlebih dahulu, memadat, kemudian baru sampelnya. Nah, sedangkan pour plate sampel dulu ya, baru agar ya. Agarnya sama ini ya, yang sudah dipanaskan tapi dituangkan pada saat hangat-hangat kuku ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berbeda yang lain ya, selain di tahapan penuangan tadi itu tahapan menghomogenkan istilahnya, atau mixing. Berat ya. Menghomogenkan atau mixing. Nah, yang pour plate, cara menghomogenkannya itu diputar ya searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, atau ya, bukan dua-duanya. Atau misalnya diputar yang membentuk angka 8. Nah, pada saat memutar itu harus di meja atau di permukaan yang datar. Nah, sedangkan yang spread atau sebar itu pakai misalnya ada batang ya, bentuknya kayak begini, segitiga, di spread misalnya. Atau ada juga letter L batangnya, di spreadnya caranya mutar. Atau pakai juga gelas kayak kelereng kecil, atau disebutnya gelas-gelas kaca ya. Oke, kayak begitu. Nah, setelah dihomogenkan, diinkubasi ya, kemudian inkubasinya sama ya tadi yang sebelumnya, ilustrasi sebelumnya, selama 24 sampai 48 jam kalau bakteri, kalau jamur sampai 1 minggu. Kita hitung koloni ya, seperti itu. Oke. Nah, teknik yang terakhir ya untuk memisahkan mikroba yang kita bahas di video ini ya, itu yang namanya metode gores ya, atau disebutnya strict plate isolation method ya. Nah, metode gores ini kita pakai alatnya itu jarum Ose ya, jarum Ose. Oke, pertama kali yang kita lakukan itu plating dulu agarnya. Jadi agarnya sama, itu dibiarkan memadat terlebih dahulu pada saat setelah dituangkan ya. Kita belum bahas tadi ya, agarnya yang dipakai itu kalau bakteri sama jamur beda ya. Udah pernah dibahas mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini pakai medianya, ini medianya umum disebutnya ya. Oke, media umum untuk bakteri itu disebutnya nutrien agar. Kalau jamur itu potato dextrosa agar, di belakangnya agar yang padat ya. Nah, ini agar terlebih dahulu, kemudian sampelnya ya kita ambil ya pakai jarum Ose. Sebelumnya jarum Osenya itu harus disterilkan, dibakar, dimasukkan ke dalam sampel, kemudian digores kayak gini. Goresannya kayak gini ya. Goresan pertama ya, kemudian bakar lagi nah, yang goresan yang kedua ya. Nah, yang kedua ini itu tidak ambil dari sampel yang awal. Jadi yang mengambil sampel dari yang awal itu yang goresan pertama. Bakar, ambil goresan pertama. Nah, goresan kedua bakar lagi Osenya, kemudian kita langsung gores nyambung dari goresan yang pertama tadi, set zigzag ya. Yang goresan ketiga bakar, kita nyambung dari goresan yang kedua. Yang keempat itu ngambil dari goresan yang ketiga ya. Apa tujuannya? Ini tujuannya sama, untuk memisahkan. Jadi goresan pertama itu koloni yang temu pasti lebih banyak daripada goresan yang kedua, ketiga, dan keempat ya, seperti itu. Oke, nah ini semuanya dari awal tadi sampai yang terakhir ini menggunakan teknik aseptik ya pengerjaannya.
Antiseptik apa? Iya, udah dibahas mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Alatnya harus steril ya, yang kita mengerjakannya juga harus steril ya, dengan cara misalnya menyemprotkan alkohol ke tangan, kemudian kita bekerja di antara dua api. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi kontaminasi. Nanti bisa lihat di video yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya, di materi terkait tentang isolasi mikroba. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya, bisa terbayang ya. Oke, saya tutup ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.